Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata dinar dan dirham berfungsi sebagai mata uang yang dipakai manusia. Tetapi Al-Quran tidak langsung memerintahkan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, begitu juga sebagai keputusan final mata uang yang harus digunakan umat Islam untuk menjalankan tiap roda transaksi dan aktivitas ekonomi yang lain. Dalam Al-Quran, terdapat 3 hadis yang menjelaskan fungsi dan nilai dari dinar dan dirham. Di antaranya, Quran Surah Ali Imran ayat 75 yang menjelaskan bahwa, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menaginya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa dinar dipakai sebagai alat sah transaksi. Selain itu, Sobat Muslim, ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya sebuah kepercayaan, apalagi dalam hal berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Hadis selanjutnya adalah Quran Surah Yusuf ayat 20, yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Masih sama dengan penjelasan di atas yang menunjukkan bahwa dirham juga menjadi alat transaksi. Mata uang tersebut juga memiliki nilai sebagaimana mata uang kertas zaman sekarang. Dan terakhir, hadis yang menjelaskan dinar dan dirham di dalam Al-Quran adalah Quran Surah At-Taubah ayat 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam ayat ini tidak menggunakan kata dinar dan dirham, tetapi dengan emas. Menurut sebagian ulama tafsir berpendapat yang dimaksud dalam kata itu adalah mata uang. Tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa itu adalah perhiasan, barang pecah belah, atau benda-benda selain mata uang. Dari 3 ayat di atas, tidak menunjukkan perintah penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, karena bentuk kalimatnya adalah berita, bukan perintah. Jika saja kalimat tersebut berbentuk perintah, maka umat muslim sampai sekarang harus menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Para ulama memperbolehkan mata uang selain dinar dan dirham, seperti rupiah, dolar, yen, dan sebagainya. Maka dari ayat di atas juga menunjukkan bahwa fungsi dari dinar dan dirham adalah pertama, sebagai benda yang memiliki nilai tinggi, sehingga pantas dipakai sebagai alat tukar. Kedua, sebagai alat tukar atau sebagai mata uang yang mengesahkan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai pengukur nilai dari suatu benda. Maka Sobat Muslim, demikian penjelasan dinar dan dirham yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.